Soal nomor 1, lapisan gelombang sabun dengan indeks bias 1,4, berarti ini indeks bias itu adalah diketahui eh, N sama dengan 1,4, menghasilkan interferensi konstruktif dengan orde interferensi ketiga. Berarti apa namanya orde berarti M ya, orde berarti ketiga. Jika panjang gelombang cahaya berarti lambda 490 nanometer atau sama dengan 490 kali 10 pangkat min 9 meter. Hitung tebal lapisan minimum lapisan sabun. Tebalnya berarti yang ditanya itu adalah D ya. Karena dia konstruktif, berarti yang kita pakai ini persamaan ini ya. Jadi kita anggap di sini cos theta-nya sama dengan 1. Berarti jadinya kita jawab 2 ND cos theta sama dengan M tambah 1 kali lambda. Berarti yang ditanya D kan, berarti 2 kali 1,4 cosnya 1, berarti M orde-nya 3 ditambah 1/2 kali 490 kali 10 min 9. Berarti ini kan jadinya 2,8 sama dengan, ini kalau dijumlahin, berarti 3,1 berarti apa ya, 3 ditambah 1/2 sama dengan 2, 6 tambah 1 sama dengan 7/2. Ya, 7/2 ya, dikali 7/2 dikali 490 kali 10 min 9. Kita bagi. Nah, kita lanjutin di sini. Nah, jadinya di sini ini kita kali ya 2,8 kali 2 sama dengan 7 dikali 490 itu adalah 3,430 kali 10 min 9. Oh ya, ini D ya. D-nya di sini. Sama dengan D. Berarti ini jadinya 2,8 dikali 2 itu adalah 5,8 D sama dengan 3,430 kali 10 min 9. Berarti D sama dengan 3,430 kali 10 min 9 bagi 5,8. Berarti 3,430 bagi 5,8. Itu adalah 591,4 kali 10 pangkat min 9 meter. Oke, nah, jadi jawabannya ini ya. Nomor 2, celah ganda berjarak diketahui, celah ganda itu jarak celah ya, berarti D sama dengan 0,48 mm atau sama dengan 48 kali 10 pangkat min 5 meter. Disinari cahaya dengan panjang gelombang 5 kali 10 min 7 meter. Jika jarak celah ke layar L sama dengan 80 cm atau sama dengan 8/10 min 1 meter, hitunglah jarak gelap, berarti ini orde-nya ya, N-nya. Kalau kita buat di sini ini kan terang pusat. Ini berarti G1, ini G2. Jarak gelap kedua berarti ini, atau gini lah kalau kita gambar ya. Ini misalnya terang pusat, ini G1. Terus ini terang 1, kemudian ini gelap 2. Berarti dari terang pusat, dia kan gelap kedua kan. Berarti gelap pusat ke terang 1 itu N-nya 1. Berarti ke gelap kedua N-nya 1,5. Berarti ini orde-nya adalah 1,5, 1,5 atau sama juga dengan 3/2 ya. Yang ditanya, hitunglah berarti jarak apa orde itu ya. Berarti yang ditanya P kan. Jadinya kita pakai rumus dP per L sama dengan N lambda. Berarti P sama dengan N lambda kali L per D. Nah, N-nya kan 3/2. Lambdanya 5 kali 10 min 7. L-nya 8 kali 10 min 1. Per D-nya 48 kali 10 min 5. Nah, ini habis coret nih. Sisa ini min 2. Ini juga dicoret sisa 4. Nah, kita kalikan dulu ya. Kayak mumet gitu liatnya. 3 kali 5, 15. 15 kali 4, 60.
kali 10 min 3 per 48. Nah, baru ini kita bagi. 60 bagi 48 itu adalah 1,25 kali 10 min 3 meter. Kalau dijadikan ke senti, itu P sama dengan 1,25 kali 10 min 3 kali 10 kali 10 pangkat 2. 1,25 kali 10 pangkat min 1, atau jadinya 0,125 senti ya. Ya, ini kan jadinya senti nih. Kalau kita rubah ke senti ya, 0,125 senti. Soal nomor 3, cahaya dengan panjang gelombang diketahui lambda sama dengan 600 nanometer, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Menyinari kisi N sama dengan 2500 garis per cm, kita rubah ke meter 2500 garis per 10 min 2 meter, atau sama dengan 25 kali 10 pangkat 4 garis per meter. Jika terjadi terang orde keempat, N kecilnya sama dengan 4, hitunglah sudut deviasi. Yang ditanya itu theta, sudut deviasi. Oke, jadi ini rumusnya 1/n, ya kan? 1/n besar, sin theta, n lambda. Berarti sin theta sama dengan n kali lambda kali n besar. Nah, n-nya itu kan 4. Berarti lambdanya itu 6 kali 10 min 7. N besarnya 25 kali 10 pangkat 4. Berarti ini 4 kali 6, 4 kali 6 kali 25. Itu adalah 600. Berarti 600, ini bisa dicatat. Ini habis, ini sisa min 3. Berarti 600 kali 10 pangkat min 3, atau sama dengan 0,6, ya kan? 0,6. Nah, sin theta yang 0,6 itu berarti tetanya adalah 37 derajat. Nah, oke. Jadi sudut deviasinya adalah 37 derajat. Sin 37 0,6 kan? Soal nomor 4, seberkas cahaya merah dijatuhkan pada celah tunggal dengan lebar diketahui berarti D sama dengan 4 mm. Panjang gelombang cahaya merah berarti lambda sama dengan 700 nanometer. Saat sudut deviasi berarti theta. Terjadi pola gelap sebanyak M, berarti M orde pertamanya adalah M. Berarti ini orde konstruksi ya. Jika sudut, karena dia celah tunggal. Jika sudut deviasi dan lebar celah tidak diubah, berarti sudut deviasi sama ya, dan lebar celahnya juga tidak diubah. Apa yang harus dilakukan untuk memperbesar nilai M menjadi M 1,5? Berarti M2-nya 1,5 M. Berarti ditanya adalah, berarti ini, kalau ininya dirubah, berarti tuh lambda 2-nya yang ditanya berarti ya. Nah, oke. Yaudah, ini dibandingkan aja ya. Berarti D, rumusnya apa? DP per L, tapi di sini nggak ada L ya, berarti sin theta. Oh, dia ada sudut ya. Berarti D sin theta, D1 sin theta per D2 sin theta sama dengan M1 lambda per M2 lambda. Berarti ini lambda 1, ini lambda 2. Karena yang disamakan D, coret aja ya, dan theta. Berarti tinggal kita kali silang, ini kan 1 jadinya nih. M1 kali silang kan berarti M2 kali lambda 2 sama dengan M1 kali lambda 1. Berarti M2-nya kan 1,5 M, lambda 2 yang mau kita cari, M1M, lambda 1 700. Berarti ini coret. Berarti lambda 2 sama dengan 700 dibagi 1,5. Nah, 700 dibagi 1,5 itu adalah 466,67 nanometer. Nah, jadi yang harus dilakukan supaya dia menjadi setengah M berarti merubah lambda 2-nya menjadi 466,67 nanometer. Soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Celah memiliki lebar diketahui D sama dengan 0,25 mm.
Terus sinar laser dengan panjang gelombang lambda sama dengan 600 nanometer. Dijatuhkan pada celah sehingga terbentuk pola gelap ketiga. Karena dia celah tunggal, berarti ini N-nya 3 ya. Yang berjarak Y dari terang pusat. Anton mencoba menggeser, berarti ini Anton mencoba menggeser layar mendekati celah sehingga jaraknya menjadi 45 cm. Berarti L1-nya 50 cm, L2-nya sama dengan 45 cm. Jika Anton tidak mengubah lebar celah, berarti lebar celahnya tetap. Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan Anton supaya gelap ketiga, berarti N-nya juga tetap. Yang terbentuk berjarak berarti Y1-nya itu Y2-nya menjadi 3/4 Y. Nah, otomatis kan yang berubah lambda jadinya kan. Nah, udah berarti kita pakai perbandingan. Berarti yang ditanya itu adalah lambda 2. Nah, kita pakai perbandingan berarti dP per L sama dengan N lambda kan. Berarti ini yang berubah kan lambda aja ya. Berarti ini lambda 1 per dP. Oh, ini L-nya juga berubah ya. Oh, kita pakai Y di sini ya. Y-nya juga berubah. Berarti ini Y1, ini Y2, L2, ini sama dengan per N-nya tetap lambda 2. Oke, kita lanjutin di sini. Berarti kan D-nya tetap, coret aja ya. Nah, berarti tinggal di sini lagi Y1 per L1 kali L2 per Y2 sama dengan N-nya sama, coret. Berarti tinggal lambda 1 per lambda 2. Y1-nya itu kan Y. L1-nya adalah 50 kali L2-nya 45, Y2-nya 3/4 Y. Sama dengan lambda 1-nya itu, ini lambda 1 ini ya, 600 per lambda 2. Nah, coret aja nih, Y habis. Terus ini bagi 5 dapat 9, bagi 5 dapat 10. Berarti ini kan jadinya 1/10 kali, ini kan dibalik ya, 9 dikali 4/3 sama dengan 600 per lambda 2. Berarti ini coret, ini sisa 3. Berarti coret bagi 2, ini 2, bagi 2 dapat 5. Berarti jadinya ini 6/5 sama dengan 600 per lambda 2. Nah, ini coret juga nih, coret dapat nih 100. Berarti dapatnya kali silang, ini 1 ya. Lambda 2 sama dengan 5 kali 100, sama dengan 500. Dapat lambda 2 500 nanometer ya. Nanometer, oke? Jadi yang harus dilakukan adalah mengubah lambda 2-nya menjadi 500 nanometer.